Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Lane Awakening semuanya? Oke, kami akan lanjutkan cerita Yechennya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1431. Begitu Nanako Ito berpikir sejauh ini, dia didukung oleh pikiran yang kuat, menahan rasa sakit di tubuhnya, dan meledakkan kekuatan ledakan yang kuat dalam sekejap. Segera setelah itu, Ito Nanako tiba-tiba melompat di tempat, berbalik, memutar tubuhnya 270 derajat, mengangkat tinggi kaki kanannya yang ramping, dan menendang wajah Michelle secara horizontal. Michelle masih terkejut dengan penampilan abnormal Nanako Ito hari ini. Dia tidak pernah menyangka bisa tiba-tiba menyerang dirinya sendiri dalam sekejap. Terlebih lagi, Michelle tidak dapat membayangkan bahwa saat ini, Nanako, karena Yechen, telah terstimulasi menjadi potensi yang kuat. Kekuatan serangan Nanako jauh melebihi kondisi puncaknya yang biasa. Michelle kembali sadar, dan ketika dia sedang terburu-buru untuk melawan, jendela waktu yang ditinggalkan Nanako Ito untuknya telah berlalu. Dia hanya merasakan bayangan hitam diliputi oleh suatu kekuatan, dan mengenai wajah sampingnya secara langsung. Dia terkejut dan hendak menghindar, tetapi merasa bahwa kekuatan itu tiba-tiba menghantamnya. Ledakan, dia merasa seolah-olah otaknya telah ditendang untuk memutus aliran listrik, pikirannya membeku, dia kehilangan kesadaran dalam sekejap, dan langsung jatuh. Ini, pemandangannya sangat mengejutkan. Tidak ada yang mengira bahwa Nanako Ito baru saja dalam keadaan sangat pasif dan hampir dihancurkan dan dipukuli oleh Michelle. Bagaimana dia bisa tiba-tiba meledak dengan kekuatan mematikan yang begitu kuat dan mengejutkan Michelle dengan satu tendangan. Setelah hening sejenak, terdengar tepuk tangan meriah. Bagi mereka, pertandingan hari ini sungguh luar biasa. Di dua arena dan dua pertandingan tersebut, para pemenang ternyata mampu mengendalikan musuh dengan satu jurus. Tak perlu dikatakan, Qin Aoswei mematahkan kedua lengan lawannya dengan satu tendangan. Itu setajam angin topan yang merusak. Adapun Nanako Ito, meski sudah ditekan dan dipukul oleh lawan, dia tidak pernah bergerak. Seperti yang diharapkan, jika dia tidak bergerak, dia mematikan, raih saja peluang gangguan lawan, dan segera kalahkan lawan, dengan simpel dan rapi. Melihat adegan ini di antara penonton, Yechen diam-diam terkejut. Saya pikir Nanako Ito berada di bawah kendali orang lain, tetapi saya tidak menyangka gadis ini dapat mengambil kesempatan setelah dipukul berkali-kali, membalikkan semua kerugian dalam satu gerakan, dan menang dengan satu gerakan. Kesabaran dan keberanian seperti ini benar-benar mengagumkan. Saat itu, wasit melangkah maju untuk memeriksa kondisi Michelle, dan ternyata Michelle tidak sadarkan diri. Maka ia segera memanggil dokter dari tim kompetisi. Setelah dokter datang untuk memeriksa, ia menemukan bahwa ia memang tidak sadarkan diri dan perlu dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Sehingga beberapa anggota staf datang, meletakkan Michelle yang tidak sadarkan diri di atas tandu, dan membawanya ke rumah sakit. Nanako Ito di atas ring, melewati kerumunan yang bersemangat dan bersorak, dan langsung mendarat di wajah Yechen. Melihat wajah kaget Yechen, dia juga sangat bersemangat. Yechen, aku akhirnya mencapai tujuan untuk menang dengan satu gerakan. Apakah aku membuatmu terkesan? Sesaat kemudian, dia memberinya jempol dari jarak jauh. Beberapa detik kemudian, dia merentangkan tangannya dengan ibu jarinya, melambai ke arah Nanako Ito, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung Yechen, Nanako Ito merasa tersesat. Tapi mengingat ibu jari yang ditunjukkan Yechen padanya barusan, dia merasakan perasaan manis di hatinya. Tak disangka, para pemain China mampu melaju hingga final, dan tampil sempurna di dua kompetisi tersebut. Mereka hanyalah kuda hitam terbesar di kompetisi ini. Yang menarik adalah dua kontestan wanita yang melaju ke final sama-sama kontestan Asia, dan keduanya sangat cantik dan luar biasa cantik. Tak perlu dikatakan, tubuh Qin Aoswei yang panas dan bugar adalah yang terbaik di mata pria. Dan Nanako Ito selembut air, sangat lembut dan indah.
yang sangat kontras dengan kekuatannya, dan merupakan objek daya tarik bagi semua pria. Kedua wanita cantik ini bersaing memperebutkan kejuaraan, dan pertandingan kejuaraan pasti akan sangat seru. Di antara penonton, Jiro Kobayashi sangat bersemangat. Saya tidak pernah bermimpi bahwa kedua game itu begitu indah. Tidak diragukan lagi bahwa pertandingan 4 besar ini telah mendorong panasnya permainan ini ke puncak baru. Kemudian Xiaolin Weisan juga akan terbang ke langit. Ketika Ye Chen keluar dari gimnasium, Qin Aoswei juga berganti pakaian kasual, dan berjalan keluar bersama ayah dan adik laki-lakinya. Ketika dia melihat Ye Chen, dia bersemangat untuk berbicara dengannya. Tetapi tiba-tiba menemukan banyak wartawan di sekitarnya, benar-benar mengelilinginya. Qin Aoswei saat ini adalah orang yang paling peduli di Jinling, dan para reporter tidak sabar untuk melakukan wawancara mendalam dengannya. Dikelilingi oleh wartawan, Qin Aoswei tiba-tiba merasa cemas, jadi dia juga sedikit linglung tentang pertanyaan wartawan. Pada saat ini, Ye Chen melihat adegan ini, mengiriminya pesan WeChat, dan berkata kepadanya, "Aoswei, kamu harus menerima wawancara TV dengan hati-hati, ayo pergi." Qin Aoswei melihat pesan WeChat ini, melihat keluar dari kerumunan, dan melihat bahwa Ye Chen telah pergi jauh, dan merasa sedikit kecewa. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ye Chen kepadanya di WeChat, dia dengan patuh mengumpulkan pikirannya dan dengan sabar menjawab pertanyaan reporter itu. Saat ini, Ye Chen baru saja tiba di tempat parkir ketika dia melihat Rolls-Royce milik Chen Zekai diparkir di depan BMW milik ayah mertuanya. Melihat Ye Chen mendekat, Chen Zekai buru-buru keluar dari mobil, dan dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Tuan, saya telah membawa kosmetik yang Anda inginkan, dan itu ada di dalam bagasi. Buka bagasi Anda, dan saya akan memasukkannya untuk kamu langsung masuk." "Oke, taruh saja di mobil untukku," kata Ye Chen, mengeluarkan kunci BMW, dan langsung membuka bagasi. Chen Zekai juga buru-buru membuka bagasi Rolls-Royce, dan mengeluarkan 3 kotak kado yang besar dan mewah. Kotak kado itu sangat berharga pada pandangan pertama, bahkan merek mewah Hermes, yang dimulai dari ratusan ribu, mungkin tidak bisa sesuai dengan kemasannya. Masing-masing kotak kado ini ukurannya sebanding dengan koper bisnis, dan warna keseluruhannya hitam dan emas, yang mewah namun sederhana dan tenang. Ye Chen bertanya, "Apakah Anda tahu apa yang terjadi ketika orang tua saya meninggal?" Chen Zekai berkata dengan canggung, "Guru, ketika orang tua Anda meninggal, saya tidak bekerja untuk keluarga Ye. Saya belajar pada saat itu, setelah lulus, saya melamar sebuah perusahaan di bawah keluarga Ye, dan kemudian saya secara bertahap dipromosikan menjadi juru bicara Jinling. Masalah orang tua Anda adalah topik yang benar-benar dilarang untuk didiskusikan di keluarga Ye pada waktu itu. Mereka yang lebih tua dari saya diam tentang hal itu. Jadi saya tidak menanyakan detailnya." Dia mengangguk sedikit. Dari sudut pandang ini, pasti ada sesuatu yang disembunyikan tentang apa yang terjadi pada orang tua saat itu. Tetapi mungkin ini adalah masalah yang sangat rahasia di keluarga Ye, dan sebagai identitas Chen Zekai, masih sulit untuk menyentuhnya. Jadi dia tidak bertanya lagi, hanya mengatakan kepadanya, "Lao Chen, baru saja percakapan kita, ingatlah untuk tidak berbicara dengan siapapun. Jika keluarga Ye bertanya, dia tidak boleh diungkapkan." Chen Zekai berkata dengan kaget dan berkata, "Tuan, yakinlah, saya tidak akan pernah mengungkapkan setengah kata pun." Lon keluarga Ye. Ye Chen hanyalah tuan muda yang mengalir di luar keluarga Ye, dan keluarga Ye adalah tuannya. Tetapi ketika dia melihat kekuatan gaib Ye Chen yang kuat dengan matanya sendiri di kaki Gunung Changbai, dia memutuskan dalam hatinya untuk menundukkan kepalanya dan menyembah Ye Chen dalam hidup ini. Dengan kata lain, di mata Chen Zekai saat ini, dia hanya memiliki satu tuan, dan itu adalah Ye Chen. Jika suatu hari Ye Chen memintanya untuk menghunus pedang melawan keluarga Ye, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Perpisahan dengan Chen Zekai,
Ye Chen pergi dari gimnasium Jinling sendirian. Alih-alih langsung pulang, dia menelepon ayah mertuanya, Xiao Changkun, dan bertanya kepadanya, "Ayah, kamu di mana?" Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Menantu yang baik, saya di Universitas untuk Lansia. Ceramah kami sangat sukses, dan sekarang semua orang dengan penuh semangat mendiskusikannya. Tahukah kamu, suasana di tempat kejadian benar-benar hebat." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, dan bertanya kepadanya, "Apakah Bibi Han ada?" "Tentu saja," Xiao Changkun terkekeh dan berkata dengan suara rendah, "Bibi Hanmu duduk di sebelahku, dan aku mengajarinya bagaimana mencicipi anggur Yan Zhenxing." Kata-kata. "Iya, ayah," Ye Chen berkata sambil tersenyum, "apakah kamu sudah mempelajari Yan Zhenxing?" "Sialan," Xiao Changkun berkata dengan riang, "aku tidak hanya mempelajari Yan Zhenxing, bagaimana dengan Wang Shizi, Huang Tingjian, Liu Gongquan, Ouyang Sun, ayahmu dan aku telah meneliti semuanya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Oke, aku harus belajar lebih banyak darimu suatu hari nanti." Lalu dia berkata, "Baik, omong-omong, ayah, saya sudah memiliki produk perawatan kulit yang Anda inginkan. Saya mendapatkannya. Mengapa saya tidak mengirimkannya kepada Anda sekarang, dan membawanya pulang? Jika ibu mengetahui bahwa ada set tambahan, itu akan menjadi sulit." Alasan mengapa Ye Chen meminta Chen Zekai untuk menyiapkan 3 produk perawatan kulit adalah karena dia merasa bahwa selain hadiah selain 1 set untuk Malan, seseorang juga harus disiapkan untuk istrinya Xiao Churan, dan Xiao Changkun juga menginginkannya untuk memberikan 1 set kepada Han Meiking. Namun, jika dia membawa pulang ketiga set tersebut, jika Malan mengetahui bahwa selain set Xiao Churan, dia akan menemukan cara untuk menyimpan 2 set yang tersisa untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, lebih baik mengambil set yang akan diberikan ayah mertua kepada Han Meiking terlebih dahulu, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang. Kebetulan ayah mertua bersama Han Meiking sekarang, kesempatan ini tidak bisa lebih baik. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia langsung berkata dengan penuh semangat, "Oh, menantuku yang baik, kamu benar-benar cakap. Aku baru saja membicarakannya pagi ini, dan kamu menyelesaikannya dengan sangat cepat. Efisiensinya sungguh luar biasa." Ye Chen tersenyum dengan tenang, "Ini hanya hal kecil. Tidak apa-apa, tunggu saja aku sebentar, dan aku akan ke sana." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Kalau begitu, panggil aku di gerbang Universitas untuk Lansia nanti, dan saya akan turun sebentar. Ayo pergi." Oke, 10 menit kemudian, Ye Chen tiba di gerbang Universitas Jinling untuk Lansia. Menarik mobil ke samping, dia memanggil ayah mertuanya Xiao Changkun. Ye Chen tahu bahwa lelaki tua itu memiliki 11 juta ketidakpuasan terhadap Malan. Ketidakpuasan ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun dan dalam kehidupan suami dan istri. Terutama setelah Han Meiking kembali ke Tiongkok, ayah mertuanya melihat bahwa Han Meiking jauh lebih baik daripada Malan, dan ketidakpuasannya semakin kuat. Dia bahkan ingin menceraikan Malan, ibu mertuanya. Tetapi Malan menolak memberinya kesempatan ini, jadi dia tentu saja tidak menyukai Malan sekarang. Namun, pemikiran kecilnya, dalam pandangan Ye Chen, benar-benar tidak sesuai. Itu hanya 1 set kosmetik, jika aku masih mendapatkan 1 set palsu untuk membodohi Malan, itu akan sangat memalukan. Tidak masalah jika Malan mengetahuinya. Jika istrinya Xiao Churan mengetahui bahwa dia membuat 1 set produk perawatan kulit palsu untuk ibunya, maka dia pasti akan merasa sedikit tidak puas. Jadi dia berkata kepada Xiao Changkun, "Ayah, jangan khawatir tentang masalah ini. Cepat dan kirim rangkaian produk perawatan kulit ini ke Bibi Han." Xiao Changkun mengangguk dan berkata, "Ngomong-ngomong, Ye Chen, aku tidak akan kembali untuk makan malam ini. Aku hanya makan malam dengan Universitas untuk Lansia." Begitu dia mengemudikan mobil ke halaman, dia melihat mobil istrinya Xiao Churan diparkir di rumah. Tampaknya sang istri juga telah meninggalkan pekerjaan.
Ye Chen memarkir mobil dan masuk ke dalam rumah dengan 2 set produk perawatan kulit. Malan sedang duduk bersila di sofa di ruang tamu menonton TV. Xiao Churan baru saja mencuci beberapa stroberi yang dipetik dari kebun sayurnya sendiri dan membawanya keluar dari dapur. Melihat Ye Chen, Xiao Churan bertanya kepadanya, "Suamiku, mengapa kamu pergi? Kamu pergi pagi-pagi sekali, dan kamu pulang sangat terlambat." Ye Chen mengangkat 2 kotak hadiah di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu pergi untuk membeli produk perawatan kulit untukmu dan ibu? Dan aku juga menunjukkan Feng Shui kepada orang lain." Faktanya, Ye Chen tidak ingin berbohong untuk menipu Xiao Churan. Hanya saja terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya, dan dia belum bisa menceritakannya. Oleh karena itu, saya harus memiliki alasan yang masuk akal untuk menjelaskan asal-usul kedua rangkaian kosmetik tersebut. Sekarang saya telah menyiapkan persona di depan keluarga saya yang akan saya tunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Jadi saya hanya menggunakan persona ini sampai akhir. Melihat bahwa dia benar-benar kembali dengan 2 set produk perawatan kulit kaviar, Xiao Churan berseru, "Kamu benar-benar pergi untuk menunjukkan kepada orang lain Feng Shui untuk mengganti kosmetik, menantuku yang baik. Apakah kamu benar-benar mendapatkan produk perawatan kulit kaviar itu untuk ibu?" Ye Chen mengangguk dan menyerahkan kotak hadiah padanya. Malan mengambil kotak kado itu, duduk di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan membuka kotak kado itu dengan penuh semangat. Setelah berbicara, dia langsung melompat kembali ke sofa dengan 1 kaki dan mengeluarkan ponselnya. Xiao Churan menarik Marvin Ye ke samping, dan berkata dengan beberapa keluhan, "Ibu baru saja berkata dengan santai di pagi hari, mengapa kamu benar-benar membelikannya produk perawatan kulit yang begitu mahal? 1 set 400.000 yuan terlalu menakutkan. Kami adalah keluarga yang luar biasa." Ye Chen tertawa, "Tidak ada saluran khusus untuk ini, dan kamu tidak perlu terlalu peduli." Ye Chen tersenyum sedikit, "Tidak. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ibu banyak menahan diri sekarang? Anggap itu sebagai hadiah atas pengekangan dirinya selama ini, agar dia bisa lebih menahan diri di masa depan." Saat dia berbicara, Malan telah mengambil video kecil momen dengan ponselnya, dan berkata dengan bersemangat, "Lihatlah 2 set produk perawatan kulit kaviar yang dibelikan menantu laki-laki saya yang baik untuk saya. Keduanya adalah set platinum. 2 set tersebut berjumlah setidaknya 700.000 yuan." Begitu Ye Chen mendengar ini, dia langsung berkata, "Bu, 2 set ini bukan untukmu, kamu dan Churan memiliki set yang sama." "Hah?" Malan berkata dengan sedih, "Churan masih sangat muda. Dia cantik alami, dan dia tidak dapat menemukan satupun kerutan di wajahnya. Dia tidak perlu menggunakan produk perawatan kulit anti penuaan seperti ini sekarang, cukup gunakan pelembab." Ye Chen segera berkata dengan tegas, "Tidak, ini adalah kalian berdua. Jadi kamu tidak bisa meninggalkan set Churan juga, Ma." Lan masih sangat enggan, tapi sekarang dia tidak berani membentak Ye Chen, apalagi berteriak. Bahkan jika dia melawan, dia tidak berani. Jadi dia hanya bisa mengangguk kesal, "Oke, ibu akan mendengarkanmu. 2 set produk perawatan kulit ini. Churan dan aku punya 1 set." Xiao Churan berkata, "Aku tidak tahan menggunakan barang semahal itu." Mata Malan berbinar, dan dia akan mengatakan bahwa kamu dapat menggunakannya jika kamu tidak mau. Tetapi Ye Chen mengambil kata-kata itu dan berkata, "Sayang, jika kamu tidak ingin menggunakannya, maka aku akan mengembalikan keduanya." "Hei, jangan." Malan panik, dan buru-buru berkata, "Churan, ini adalah keinginan Ye Chen, kamu tidak bisa memperlakukannya seperti hati dan paru-paru keledai." Xiao Churan masih ingin mengatakan sesuatu. Ye Chen mengambil 1 set, menyerahkannya padanya, dan berkata dengan serius, "Suamiku memberikannya kepadamu, sehingga kamu dapat menggunakannya dengan berani. Setelah habis, suamiku akan membelikannya untukmu lagi." Xiao Churan merasakan cinta mendalam Ye Chen untuknya, dan dia akhirnya mengangguk dan setuju. Melihat ini,
Malan berkata dengan bersemangat, aku harus kembali ke kamar dan mencuci muka dulu. Lalu menggunakannya dulu. Aku tidak sabar untuk merasakannya. Setelah berbicara, dia naik lift ke lantai 3 dengan kosmetik di tangannya. Xiao Churan menatap punggungnya dan mendesah tak berdaya. Sepertinya karakter ibu saya yang suka kesombongan tidak bisa diubah dalam hidup ini. Namun, ibu saat ini bukannya tanpa perbaikan. Setidaknya dia memperlakukan Ye Chen jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dia tidak sombong di rumah seperti sebelumnya, dan lingkungan keluarga jauh lebih stabil karena hal ini. Saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon di ponselnya, dan penelepon itu ternyata adalah ibunya Malan. "Hei Bu, ada apa?" Malan berkata dengan cemas, "Churan, cepat datang ke kamarku. Ayo sendiri. Jangan biarkan Ye Chen mengikutimu." "Ada apa, Bu? Ayo bicara ketika kamu datang." Xiao Churan tidak punya pilihan selain mengatakan kepada Ye Chen, "Bu, biarkan aku pergi." Ye Chen mengangguk ringan tanpa berpikir terlalu banyak. Xiao Churan naik lift ke lantai 3 dan datang ke kamar Malan. Begitu dia sampai di pintu, Malan menariknya masuk. Kemudian Malan segera mengunci pintu dan berkata dengan gugup, "Putri yang baik, aku curiga Ye Chen selingkuh." "Ah, selingkuh?" Xiao Churan mengerutkan kening. "Bagaimana mungkin?" "Bagaimana?" Malan segera mengeluarkan tanda terima belanja, dan berseru, "Lihat ini." Tanda terima menunjukkan bahwa Ye Chen membeli 3 salinan setelan platinum yang sama. Mengapa dia hanya mendapatkan 2 kembali? Bagaimana dengan yang ekstra? Pasti diberikan kepada Vixen di luar. Xiao Churan secara naluriah tidak mempercayai kata-kata ibunya. Dia merasa Ye Chen begitu tulus padanya, bagaimana dia bisa menipu? Jadi, dia berkata kepada Malan dengan serius, "Bu, kamu terlalu banyak berpikir. Ye Chen tidak bisa menipu." "Tidak mungkin." Malan mengangkat alisnya dan bertanya balik, "Kalau begitu katakan padaku, Ye Chen mengapa Chen membeli 3 set produk perawatan kulit, dan hanya 1 set yang kembali? Bagaimana dengan set itu? Kemana perginya?" Xiao Churan berkata, "Mungkin saya membelinya untuk seorang teman, atau mungkin saya membelinya untuk seorang teman." "Teman?" Malan berkata dengan ekspresi kesal, "Hanya orang-orang sepertimu yang tidak punya otak yang akan mempercayainya. Hal semacam ini jelas dibeli untuk wanita. Kamu bilang dia yatim piatu dan tidak punya ibu. Penduduk setempat saya tidak punya kerabat. Siapa lagi yang akan saya beli selain Vixen?" Ekspresi Xiao Churan juga sedikit tidak wajar. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan ibunya tidak masuk akal. Ye Chen benar-benar tidak memiliki kerabat atau teman wanita di daerah setempat. Jadi untuk siapa dia membeli produk perawatan kulit ekstra? Mungkinkah Song Wanting, putri dari keluarga Song? Dalam kesan saya, wanita itu tampaknya memperlakukan suaminya sedikit berbeda. Namun, Xiao Churan tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, Song Wanting adalah wanita tertua dari keluarga Song, dan dia baru saja menjadi kepala keluarga Song belum lama ini. Statusnya sangat mulia. Di Jinling, atau bahkan di Jiangnan, saya khawatir tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan lebih dari dia yang dapat ditemukan. Dan suaminya adalah pria yang sudah menikah. Jadi, dari akal sehat, wanita seperti Song Wanting mungkin tidak akan memiliki hubungan khusus dengan suaminya. Namun, kuitansi di tangan ibu dengan jelas menunjukkan bahwa pesanan ini memang termasuk 3 set produk perawatan kulit. Set lainnya untuk siapa? Ketika Xiao Churan berpikir keras, Malan buru-buru bertanya padanya dengan suara rendah, "Nak, beritahu ibu, di mana kamu dan Ye Chen?" Xiao Churan bertanya tanpa sadar, "Langkah apa?" Malan buru-buru berkata, "Ini adalah hal-hal antara pria dan wanita, ibu tidak akan pergi bersamamu. Apakah kamu sudah memberikan tubuhmu untuk Ye Chen?" Xiao Churan wajahnya memerah sesaat, dan dia ragu-ragu dan berkata, "Belum." Malan tiba-tiba meledak, "Ah, belum? Apakah kamu bodoh? Kamu masih menunda untuk memberikannya? Tunggu apa, Xiao?" Churan menundukkan kepalanya, dan berkata dengan malu-malu, "Aku juga tidak tahu."
menurutku situasi di antara kami cukup rumit. Awalnya, kami menikah atas permintaan kakekku, jadi kami sudah lama menikah, tidak sejauh itu. Malan segera berkata dengan serius, "Gadis, kamu bodoh, pria punya kebutuhan, dan kamu tidak bisa memuaskannya, jadi bagaimana jika dia berbalik dan mencari orang lain?" Ye Chen pokoknya, dia sekarang adalah orang dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta, dan saya tidak tahu berapa banyak pelacur genit yang mengantri untuk mendekatinya, berbicara tentang ini. Malan buru-buru berkata, "Dengarkan nasihat ibu, cepat temukan kesempatan untuk mendapatkan Ye Chen dapatkan, yang terbaik adalah cepat hamil, jika tidak, jika Ye Chen suatu hari dirayu oleh Vixen, keluarga kita akan hancur, juga, jangan lupa, villa ini berada di bawah Ye nama Chen jika dia berubah pikiran dan ingin menceraikanmu. Bukankah dia ingin mengusir kita? Biarkan saya memberitahu Anda, saya tidak akan pernah kembali ke rumah lama lagi. Villa kelas 1 Thomson ini, saya akan mati, saya tidak akan pergi." Xiao Churan bahkan lebih malu lagi, bukannya dia tidak memikirkan masalah ini, tetapi karena kepribadiannya, dia selalu sedikit takut dan malu, jadi dia tidak mengambil inisiatif. Namun, mendengar apa yang ibu katakan sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Ye Chen sedang duduk di sofa di lantai pertama menonton TV di TV. Banyak laporan tentang kompetisi sanda. Kuda hitam Qin Ao Sui secara alami menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya dan membuat penonton Tiongkok merasa sangat bangga. Namun, penampilan pemain Jepang Nanako Ito juga menuai apresiasi dan kekaguman penonton. Pada saat ini, penyiar di TV berkata, dilaporkan bahwa Nanako Ito bukan hanya seorang pejuang muda yang luar biasa di Jepang, tetapi juga seorang mahasiswa top di Universitas Tokyo. Keluarganya, keluarga Ito, adalah salah satu dari 4 keluarga teratas di Jepang. Dapat dikatakan bahwa dia dilahirkan dengan kunci emas di mulutnya. Tapi siapa sangka bahwa gadis super kaya dan kaya seperti itu akan menjadi petarung yang kuat dan pekerja keras alih-alih hidup mewah. Ye Chen tidak bisa menahan nafas secara diam-diam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Nanako Ito adalah wanita tertua dari keluarga papan atas Jepang. Pada saat ini, melalui bidikan close-up definisi tinggi yang diambil oleh kamera, Ye Chen melihat adegan Ito Nanako berulang kali diserang oleh pemain Amerika Michelle. Melihat wajahnya yang halus dan dingin dilukai oleh Michelle, tetapi matanya sangat tegas, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Harus dikatakan bahwa karakter Nanako Ito benar-benar membuatnya sangat menghargainya. Kuat, tapi tidak sulit diatur, dengan karakter yang tangguh, dan tahu bagaimana bertahan dan tidak aktif. Pada saat tertentu, ia bahkan merasa Nanako Ito agak mirip dengan dirinya. Ini membuatnya menghela nafas dalam hatinya. Jika gadis sebaik itu bukan berkebangsaan Jepang, maka dia akan benar-benar bersedia menerimanya sebagai murid dan membiarkannya melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Sayang sekali kebangsaan dan garis keturunan Nanako Ito ada di sini, dan Ye Chen sangat percaya pada kata-kata leluhurnya, "Jika kamu bukan dari rasku, hatimu pasti berbeda." Saat Ye Chen sedang menonton TV, Xiao Churan melangkah ke arahnya. Melihat dia menonton TV, dia duduk di sampingnya. Setelah itu, Xiao Churan ragu-ragu sejenak, dan bertanya dengan suara rendah, "Ye Chen, saya ingin menanyakan sesuatu. Anda harus menjawab saya dengan jujur, jangan berbohong kepada saya." Ye Chen mengangguk, "Istri saya. Tolong tanyakan." Xiao Churan menyerahkan tanda terima belanja di tangannya kepada Ye Chen dan bertanya, "Mengapa ada 3 set produk perawatan kulit yang tertulis di sana? Bukannya saya tidak mempercayai Anda, tapi saya hanya berharap Anda bisa menjelaskan situasinya kepada saya." Setelah produk perawatan kulit, mereka langsung dimasukkan ke dalam kotak hadiah. "Tertentu, betul." Marvin Ye tersenyum dan berkata, "Selain Bibi Han ini, siapa lagi di sana?" Xiao Churan berkata dengan marah, "Apakah ayahku masih berhubungan dengan Bibi Han itu?" Ibu menghilang saat itu. Dia tidak mengatakan apa-apa ketika saya bertemu Bibi Han untuk makan malam.
Karena ibu sudah kembali, bagaimana mereka berdua masih bisa terputus? Ye Chen berkata, sebagai anak-anak, lebih baik tidak bertanya tentang hal semacam ini. Lagi pula, ayah bu, mereka semua sudah berpisah sekarang. Hei, Xiao Churan menghela nafas. Bahkan jika kita berpisah, kita masih belum bercerai. Jika kamu tidak bercerai, kamu harus setia pada hubunganmu. Ye Chen mengangkat bahu. Ayah. Dan bukannya kamu tidak tahu tentang situasi ibu. Hubungan antara mereka berdua berbeda dari pasangan biasa. Jadi, Xiao Churan percaya bahwa Ye Chen tidak membohongi dirinya sendiri tentang hal ini, peduli, dan merasa sangat tidak berdaya, dan berkata, di masa depan jika ayah meminta sesuatu lagi darimu untuk diberikan kepada Bibi Han, kamu tidak boleh setuju. Bahkan jika kami tidak memintanya, kami pasti tidak akan membantu penjahat itu. Ye Chen segera setuju, oke istri, saya mengerti, Anda jangan khawatir. Pada saat ini, Rumah Sakit Rakyat Jinling, Bab 1440. Ketika Nanako Ito mengunjungi tuannya Kazuki Yamamoto, dia mendengar kabar bahwa pada pertandingan hari ini, pemain Australia Victoria, yang dikalahkan oleh Qin Aoswee, juga menerima perawatan di Rumah Sakit Rakyat Jinling. Koichi Tanaka pergi untuk menanyakannya dan memberitahunya hasil yang mengejutkannya. Ternyata selama kompetisi, Victoria ditendang oleh Qin Aoswee dan mematahkan lengan kedua tangannya. Sekarang dia telah memasang gips dan secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari kompetisi tempat ketiga lusa. Dan Victoria tidak hanya keluar dari kompetisi, dan ada kemungkinan besar untuk pensiun total. Karena bagi seorang atlet sanda, lengan sangatlah penting, setelah lengan patah sulit untuk pulih meski sudah sembuh. Untuk atlet profesional, dampaknya mungkin seumur hidup. Sangat mungkin dia akan menghancurkan karirnya. Nanako Ito tercengang mendengar berita itu. Dia mengenal Victoria, yang lengannya terluka selama pertandingan. Tetapi dia tidak tahu bahwa luka Victoria begitu serius. Victoria juga merupakan pemain sanda tingkat atas. Tetapi Qin Aoswee menendang lengannya dan mematahkan lengannya. Ini membuktikan bahwa kekuatan dan kekuatan fisik Qin Aoswee jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan orang normal. Meskipun Nanako Ito lebih kuat dari Victoria, dia lebih kuat dalam keterampilan dan pengalaman. Tetapi kebugaran fisiknya bahkan sedikit lebih buruk daripada Victoria, seorang bule yang tinggi dan kekar. Bahkan Victoria tidak bisa menahan pukulan Qin Aoswee, jadi ketika dia menghadapi Qin Aoswee lusa, dia mungkin sangat berbahaya. Setelah mendengar ini, Kazuki Yamamoto menghela nafas dan berkata, Nanako, menurut pendapat saya, Anda harus menjauhkan diri dari permainan lusa. Nanako Ito bertanya dengan heran, Tuan, apa maksud Anda? Mengapa Anda ingin saya abstain saat ini? Bukankah Anda mengatakan bahwa kekuatan sejati tidak akan pernah menyerah tanpa perlawanan? Kazuki Yamamoto menghela nafas, itu hanya dalam keadaan normal. Tetapi sekarang Anda juga dapat melihat bahwa Qin Aoswee ini sangat kuat. Jika Anda melawannya, kemungkinan besar Anda akan terluka parah. Dalam hal ini, Anda tidak akan kalah dalam permainan. Dalam kompetisi, kamu kehilangan seluruh karirmu. Ito Nanako mengatupkan bibirnya dan bergumam dengan suara rendah. Tapi jika aku mundur kali ini tanpa bertarung, wajah apa yang harus kumiliki untuk terus berlatih seni bela diri di masa depan? Bukankah ada pepatah lama di Tiongkok? Apakah itu disebut mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan, dan berjalan menuju harimau? Kazuki Yamamoto berkata dengan penuh semangat, ada pepatah lama di Tiongkok itu disebut untuk menjaga pegunungan hijau. Dan kamu tidak takut kayu bakar, jika kamu benar-benar terluka parah, karir masa depanmu karir saya mungkin hancur. Nanako Ito berkata dengan tegas, Tuan, saya berhasil membuat Ye Chen menatap saya dengan kagum hari ini. Jika saya menyerah permainan, dia pasti akan memandang rendah saya. Jadi saya pasti tidak akan melarikan diri. Sebaliknya, saya harus keluar semua di final. Bahkan jika saya harus kalah dengan bermartabat. Kazuki Yamamoto menghela nafas berat. Hei,
Jika Ye Chen bersedia menerimamu sebagai magang, maka semuanya mudah untuk dikatakan. Namun, sikap Ye Chen saat ini jelas tidak mau menerimamu. Tidak peduli seberapa baik kamu berperilaku di depannya, jadi apa, di matanya, kamu orang asing. Orang asing, tidak. Masalah ya? Nanako Ito tersenyum tipis, dan berkata dengan lembut, tidak masalah apakah dia menerimaku sebagai murid. Aku hanya tidak mau untuk dipandang rendah olehnya. Kazuki Yamamoto mengenal Nanako Ito dengan baik, dan tahu bahwa sikapnya saat ini sangat tegas. Tidak mungkin baginya untuk mengubah keputusannya. Jadi dia memandang Koichi Tanaka di sebelahnya, dan berkata, Tanaka, jika Mas Ito terluka di lapangan, kamu harus melempar handuk ke wasit tepat waktu. Apakah kamu mengerti? Koichi Tanaka hendak mengangguk, Nanako Ito dengan wajah dingin. Dia memarahi, Tanaka, kamu tidak boleh melempar handuk saat itu. Dalam game ini, aku bisa menerima bagaimana aku dikalahkan. Tapi aku tidak menerima mengambil inisiatif untuk mengaku kalah, bersambung.